Berikut kita masuki acara ketiga, yaitu kajian agama Islam berdasarkan ayat surat Al-Kahfi dari ayat 23 dan seterusnya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Rizal Al-Hasani. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tempat yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, lalu Allah pun memberikan iman kepada kita semuanya, sehingga kita dengan gampang melaksanakan semua perintahnya dan menghentikan larangan-larangannya. Kemudian kita diberikan oleh Allah sehat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini hari Jumat, kita banyak-banyak berselawat pada Rasulullah. Barang siapa yang berselawat pada Rasulullah, maka Allah berselawat pada dia 10 kali. Yaitu kita berbanyak selawat pada Rasulullah. Seorang teladan kita, uswatun hasanah bagi kita semuanya, dan beliau sudah memperagakan kepada kita semuanya bagaimana beliau bersedekah, bagaimana beliau memimpin suatu negara, bagaimana beliau sebagai seorang guru, dan bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat. Untuk itu, tadi sudah tahu Ibu seperti ini. Baik, Bapak sekalian, kita masuk pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bahas surat Al-Kahfi ayat masuk ayat 3 ya, yang sudah dibaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bisa memperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Nah, di sini ada satu larangan ya. Wala dan janganlah. Taqulanna, sungguh kalian berkata. Asli itu takuluna. Nah, takuluna kalian berkata. Itu bentuknya kekasade, pelaku antum ya. Qala perkataannya wala fa'ala. Di sini karena wala maka hilanglah na-nya satu. Nah, di sini akhirnya ganti alif. Alifnya juga hilang karena ditambah na tasik belakang itu ya. Wala takulanna, maka dan janganlah sungguh-sungguh kalian berkata. Nah, jangan sekali-kali berkata. Nah, larangan ini betul-betul sungguh. Dan janganlah kalian berkata li syai'in, ada terhadap sesuatunya tuh ini fa'ilun dzalika kada. Gue kerjaan besok. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus ngomongkan insya Allah. Jadi ayo kita pergi dong besok ya saya kerjain. Nah, jangan. Ini larangan dari Allah. Nah, ini asbabul ayat ini, asbabun nuzul dari surah ini. Satu hari orang bertanya kepada Rasulullah, seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, nah, kan dia bukan Rasulullah, ya Muhammad, coba gimana cerita tentang Ashabul Kahfi, bagaimana cerita tentang Iskandar Zulkarnain, bagaimana cerita tentang roh, nah, 3 pertanyaan itu. Karena sebelumnya kita tahu orang kafir Quraisy mengutus kepada orang Yahudi. Kalau orang kafir Quraisy itu kan ragu dengan kenabian Muhammad. Nah, coba tanya ke orang Yahudi itu. Dan orang Yahudi dia lebih tahu tentang ahli kitab ya, tentang kitab-kitabnya. Apakah Muhammad itu seorang rasul atau tidak? Nah, datanglah utusan tadi ke Madinah ke orang Yahudi tadi. Nah, orang Yahudi itu mensarankan coba tanya kepada Muhammad itu 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab, maka dia benar nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia bukan nabi. Apa itu? Pertama, tanya tentang cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya tentang cerita Iskandar Zulkarnain. Lalu ketiga, tanya tentang roh. Nah, pada saat kembali utusan tadi, nah disampaikan kepada pemimpin kafir Quraisy, lalu diutus orang bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, ya Muhammad, ceritakan tentang ini tentang ini yang 3 tadi kan. Nah, Nabi Muhammad terlanjur bicara, mengatakan besok saya jawab. Nah, dengan harapan Rasulullah
datang wahyu besoknya. Nah ternyata beberapa lama wahyu nggak turun, sampai seorang sahabat pun ada yang gusar, ada yang apa, ya udah janji besok, ternyata nggak ada jawaban kan. Nah, lalu tiba-tiba turun ayat ini bahwa kita jangan mengatakan sekali-kali besok saya kerjain, tapi jawablah insya Allah, illa ayyasha Allah, insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah ini sekarang di mata Islam terdegradasi, Pak ya. Saya pernah mengalami sekali di Semarang dulu tahun 2003. Ini orang masjid juga diundang, nanti malam datang ke rumah saya ya, ada cara ini katanya. Nah teman-teman ada satu orang nih yang menjawab insya Allah gimana sih? Kamu datang apa enggak katanya. Jadi jawaban insya Allah itu tidak diyakini benar, seolah cuma ngeles ya. Nah memang sikap orang Islam juga gitu. Dia ogah pergi. Besok datang ke rumah saya, insya Allah. Nah, dia cuek menyambut insya Allah itu. Sehingga terdegradasilah kata-kata insya Allah. Mestinya kita sebagai seorang Muslim, insya Allah itu satu kepastian. Hanya Allah yang membatalkan nanti. Ya, jadi jangan degradasi, jangan diturunkan nilai kata-kata insya Allah itu. Nah, kita sebagai seorang Muslim, tolong kalau ditanya, Mbak Yani datang ke rumah besok ya, insya Allah. Nah, insya Allah situ tuh kita sudah yakin bahwa kita akan pergi. Hanya Allah yang melarang kita. Jangan insya Allah sebagai alasan malas. Nah, itu makanya tanggung jawab kita semuanya mengangkat kata-kata insya Allah sekarang. Karena sekarang kata insya Allah sudah terdegradasi. Dan saya melihat sendiri, kamu benar-benar pergi apa enggak nih? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, apalagi kalau kita sudah mempermainkan kata insya Allah, maka tetangga kita juga akan mempermainkan kata insya Allah. Gimana terjadi? Insya Allah, kata orang Islam. Nah, jadi kata insya Allah menjadi bahan bahan plesetan. Nah, kita angkat lagi kata insya Allah. Kalau kita memang kalau memang kita sudah buat oke, insya Allah. Insya Allah itu artinya hanya Allah yang bisa membatalkan. Jadi di sini perintahnya jelas, larangan itu tegas. Wala takullanna, ada natastik di situ ya. Dan sungguh-sungguh jangan kalian berkata disyain kepada sesuatunya itu ini sesungguhnya aku fa'ilun. Fa'ilun itu pekerja ya, bukan mengerjakan tapi pekerja. Pekerja aku kan pekerja zalika ghadan, besok. Itu besok. Saya kerjakan itu besok. Besok itu saya kerjakan. Nah, jangan sampai itu ya. Jadi katakanlah illa kecuali ayyasha Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki. Insya Allah. Nah, kita mengatakan insya Allah. Mudah-mudahan dengan ada pengajian pagi ini, besok anggota Al-Sani kalau janji insya Allah. Ayo Pak Reman, kita besok jangan insya Allah. Ibu hadiah besok ngajikan insya Allah. Artinya insya Allah itu hanya Allah yang membatalkan, bukan yang membatalkan reunian, bukan yang membatalkan acara keluarga, bukan yang membatalkan acara goes, bukan yang membatalkan acara macam-macam. Hanya Allah. Artinya pada saat kita mencari insya Allah, hanya syariat yang bisa membatalkan. Apa itu? Sakit atau meninggal. Kalau batal karena acara yang lain, enggak syar'i itu. Pak Rizal janji, maaf Pak Rizal, nggak bisa janji kemarin. Kenapa? Saya ada pergi ke mall, tetangga ngajak, jangan dibuat seperti itu ya. Jadi sekali lagi katakanlah insya Allah. Nah, kemudian apa lagi? Waskur rabbaka, waskur. Nah, dan dan uskuru. Apa uskuru itu? Dan ingatlah oleh engkau, waskur. Akar katanya apa? Bentuknya KKP, pelakunya anta. Terus akar kata zakara, pola, fana. Waskur. Dan ingatlah oleh engkau, setiap orang mengingat, apa yang diingat? Rabbaka. Ingat Tuhan kau. Nah, kenapa? Kapan? Idza nasita. Jika ketika kalian lupa. Jadi begitu kita lupa, cepat ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kita katakan, besok saya ingat astagfirullahaladzim. Terlanjur kita mendahului Allah. Jangan ambil zona Allah ya. Jangan ambil kerja Allah. Mbak Yani, kita besok insya Allah. Oh, kita besok pergi ya Pak Iman? Pasti dong. Itu kita melampau domain kita. Itu istilahnya di kantor tuh bukan wewenang kita ambil alih. Bos kita aja direktur utama, kita ambil alih, kita sebagai seorang manajer, kita ambil alih tugas direktur utama, marah dia. Saya pernah mengerjakan pekerjaan yang bos kita memutuskan, kita memutuskan. Kalau marah, Pak. Kamu bukan wewenang kamu, kok kamu kerjain? Kan ini wewenang saya. Nah, jadi misalnya kalau di Bu Yani, SPP itu, TMS itu kan yang menyatakan tuh kelas seksi. Nah, atau Bu Yani sebagai petugas di depan, wah ini TMS ini. Padahal TMS kan, nah, marah bos kita. Karena TMS itu
ada di hak pejabat misalnya. Nah, itu baru di kantor. Nah, Allah besok tuh hak prerogatifnya Allah. Apakah kita besok hidup apa tidak? Hak prerogatifnya Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh besok pasti, nggak bisa. Jadi katakanlah Rasul saja yang mengatakan ini ditegur apa lagi kita. Kalau bahasa Padangnya kunun kok kunun. Nah, jadi kita mengatakanlah insya Allah. Waskur rabbaka iza nasita. Dan ingatlah Tuhan engkau iza nasita ketika engkau lupa. Wakul dan katakanlah asa mudah-mudahan. Asa itu sama dengan la'alla. Agar mudah-mudahan ayah diana ayah diani agar Tuhanku memberikan aku petunjuk. Bahwasanya yahdiana dia memberikan aku ya. Yahdiya itu artinya dia memberikan mentunjuk nih kepadaku Rabbi Tuhanku. Jadi biar Tuhanku memberikan petunjuk padaku. Kalau kita mengatakan insya Allah, mudah-mudahan kita ingat Allah dan Allah memberikan petunjuk pada kita. Kemudian li'aqraba agar dia mendekatkan kita min hadza rasyada kepada petunjuk itu. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, insya Allah kita berada di jalan petunjuk Allah. Siapa sih yang nggak mau ditunjuki Allah? Kalau kita jalan dari Padang ke Jakarta, saya pernah jalan darat, saya butuh petunjuk. Kalau nggak nanti nyasar sampai ke Bengkulu nanti. Atau nyasarnya sampai kemana-mana nanti. Nah, pakai petunjuk orang yang tahu jalan. Nah, di sini Allah akan tunjukkan kita. Kalau kita selalu ingat Allah, insya Allah, Allah berikan petunjuk pada kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya orang, besok bapak insya Allah. Kalau diminta kepastian ya, insya Allah. Selalu katakan insya Allah, dan kita ingat Allah. Karena itu adalah domainnya Allah. 1 detik ke depan, itulah domainnya Allah. Kita nggak ada yang tahu. 1 detik ke depan. Sekarang, berlalu ya Allah izinkan. Kalau tidak izinkan, kan sering kita lihat tiba-tiba selesai. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan sering kita katakan itu. Tadi masih saya lihat loh di masjid, sekarang kok meninggal. Ya, begitulah Allah maunya. Tidak ada satupun yang tahu tentang umur kita kecuali Allah. Maka kita mengatakan insya Allah. Nah, ini cerita tentang diselip, cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi ada cerita Ashabul Kahfi, kemudian diselip dengan kata itu sambung lagi cerita. Bapak pernah nggak lihat cerita, misalnya saya pernah diceritakan orang tua dulu, cerita tentang satu menarik bagi saya. Tapi pada saat menarik, dia berhenti dulu. Ntar ya, Bapak minum dulu. Kita penasaran loh, Pak. Bapak minum dulu, pijit dulu kaki Pak. Dia jual mahal, pijit kaki dulu, cabut uban dulu. Nah, lama-lama tuh makan dia dulu. Pak, kapan ceritanya? Lanjut dong ceritanya. Ya, dia ada jedahnya. Nah, saat jedah itu kita pikir apalagi ceritanya. Jadi ini cerita Ashabul Kahfi dijedah dulu sedikit dengan kata-kata insya Allah tadi. Artinya kalau bapak-bapak ngikutin, ibu-ibu ngikutin alur cerita Ashabul Kahfi penasaran nih. Jadi diselip di tengah. Sama dengan kalau main nonton bola, nonton bola ada iklan. Kan nonton bola tuh Piala Champion. Nah, pada saat jedahnya sedikit ada iklan. Pada saat kita nonton tinju ada iklan. Berarti apa tuh? Iklan tuh mahal harganya. Nah, sini sepertinya dijedah sedikit. Agar apa? Kita memberikan pesan itu penting. Sama juga dengan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Itu cerita tentang kaum Nabi Nuh, cerita tentang kaum Ad, kaum Samud dijedah dengan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Jadi sebenarnya cara penyajian Al-Quran itu seperti marketing. Jadi kalau Al-Quran itu, kalau orang marketing di sini, aduh luar biasa. Ini teori marketing sebenarnya. Bagaimana menyajikan satu berita yang penting di saat-saat cerita penting. Saya akan diskusi dengan orang-orang marketing nanti. Siapa orang marketing yang bisa nanti cara penyajian Quran ini. Jadi Al-Quran itu dilihat dari sisi manapun, sok. Anda seorang marketing, Anda akan terpukau dengan cara Al-Quran menyajikan berita-berita itu. Kenapa bisa tahu kita? Karena kita memahami dari segi gramatikalnya, dari strukturnya. Kalau Anda sebagai seorang sastrawan, Anda akan terpukau dengan sastranya Al-Quran. Kalau Anda sebagai seorang teknokrat, Anda akan terpukau bagaimana teknik Al-Quran itu. Kalau Anda sebagai seorang sains, Anda akan terpukau bagaimana indikasi sains di Al-Quran. Dan saya sebagai seorang akunting, terkaget-kaget saya tentang seorang akunting paling panjang di dalam Quran. Saya pikir accounting tadinya berasal dari Amerika, ternyata accounting berasal dari Arab, dari negeri Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini kita nggak tahu, maka kita harus tahu sekarang ya. Nah itu tentang cara penyajian dalam Al-Quran. Kemudian disambung dengan cerita tadi. Wala bisu fika pihim salah samiatin sinina wasdadu tis'a. Nah, sini juga penyajiannya juga luar biasa cara menyajikannya. Jadi
kalau cara lihat cara menyajikan Al-Quran itu sepertinya sering sambil menyelam minum air. Nyelam dapat, airnya dapat diminum. Nah, coba lihat di sini ya, cara penyajian Al-Quran. Wala bisu, akar kata labasa, bentuk yang KKL, pelakunya hum, akar kata labisa, pola fa'ala. Labisa itu tinggal. Dan mereka tinggal tertidur tadi, fika pihim di gua mereka. Jadi Allah mengatakan fika pihim, bukan hanya seberang gua, tapi sudah seolah milik mereka tuh gua, rumah mereka, rumah kita. Kalau sini kan rumah kita, ini gua mereka. Di gua mereka salah samiatin 300 tahun, salah samiatin sinina 300 tahun. Nah, kemudian wasdadu tisa dan ditambah 9. Kenapa kok nggak langsung 309 tahun, Bu? Kenapa kok 300 tambah 9? Apakah Allah nggak bisa ngitung-ngitung atau gimana? Kalau tetangga kita, oh kok Allah kamu nggak bisa ngitung, kenapa kok 309? Kenapa nggak 309 tahun langsung? Kenapa kok 300 tambah 9? Ini di sini saya bilang sambil nyelam minum air. Nah, kita buktikan secara ilmiah. 300 tahun itu menurut tahun Samsiah. Nah, 300 tahun Samsiah tambah 9 tahun itu tahun Qamariyah, Hijrah. Jadi kalau dijumlah 309 tahun itu setara dengan 300 tahun Samsiah. Nah, kalau gitu di break 100 tahun Samsiah, itu sama 100 tahun Samsiah berarti 103 tahun Qamariyah. Jadi dalam 100 tahun berbeda 3 tahun. Jadi kalau misalnya 33 tahun berbeda 1 tahun. Jadi kalau ibu berumur 66 tahun sekarang, itu berarti sudah berumur 68 tahun Hijriahnya. Saya berumur 62, kurang lebih umur saya 64 tahun Hijriah. Nabi Muhammad umurnya 63, saya sudah bonus sedikit. Siap-siap untuk menghadap Allah. Jadi tahunnya seperti disajikan seperti ini. Jadi sambil nyelam minum air, ya orang Samsiah dapat, orang Qamariyah dapat. Artinya ini loh, orang-orang yang pakai tahun Samsiah sekarang siapa mereka? Ya mereka di luar Islam. Kita memakai tahun Qamariyah. Ya, jadi tahun Qamariyah digandeng oleh Allah dengan tahun Samsiah. Supaya apa? Supaya kita dapat kebenaran. Di sini ada kebenaran. Jadi bisa diteliti berdasarkan ini ilmu astronomi ya, tentang ilmu perbintangan lah. Jadi bisa dibuktikan. Jadi mungkin Pak Herman cukup sekian ayatnya kita bahas ya. Jadi cerita intinya di sini adalah jangan kita mengatakan besok saya kerjakan, tapi adalah insya Allah. Kemudian ingat selalu kepada Allah jika kita lupa, agar kita dapat petunjuk dari Allah. Ingat Allah bukan berarti Allah. Enggak. Ingat ketentuan Allah. Jangan ingat Allah hanya sekedar Allah. Tapi ingat, saya mau kerjakan ini larangan Allah kah atau suruhan? Saya mau pergi ke pasar, lihat cewek buka aurat, astagfirullahaladzim, ini dilarang oleh Allah. Nah itu ingat Allah katanya. Jangan sampai ingat Allah cuma Allah dapat. Yang dilarang terlihat terus, itu nggak ingat Allah namanya itu. Jadi ingat Allah adalah ingat apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Selalu ingat. Barometer kita dalam bekerja selalu kita ingat. Saya mau ke makan ini, makanan halal apa tidak? Kita cek. Habis kita makan, kita mau keluar nih, boleh nggak ini? Jadi apapun pekerjaan kita uji terus. Kita hisap. Jangan sampai kita dihisap oleh Allah nanti. Jangan sampai berat hisapan kita. Jadi sebelum kita bekerja, hisap. Ngaji ini, disuruh Allah. Jangan cepat. Kalau misal gini, saya begini, saya pergi ke mall, saya pergi ke sini, merumpi tetangga, ngomong jelek orang, disuruh apa enggak? Oh, dilarang, berhenti cepat. Nah, itu namanya ingat Allah kita. Jadi baru nanti waskur rabbaka idza nasita waqul asa. Mudah-mudahan ayadian ini Rabbi di akraba hazihi fasada. Jadi biar Allah nanti memberikan kepada kita petunjuk, mendekatkan kita kepada petunjuk. Baik, demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semoga ada manfaat bagi kita semua, dan selanjutnya saya silakan kepada moderator untuk menyusun acara berikutnya. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan kajian dari ayat 23 sampai dengan 25 ya Ustaz. Ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, terutama